Shalom, sahabat STMJ yang terkasih. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Lukas 9 ayat 43b sampai dengan 45 dengan judul perikopnya pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Dalam perikop ini saya sangat terkesan di ayat yang ke-45 yang berbunyi, "Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus." Mereka yang dimaksud dalam ayat 45 ini adalah mereka, para murid-murid Yesus. Mereka aja yang dalam kesehariannya sangat dekat dengan Yesus, toh masih belum mengerti dan tidak dapat menangkap isyarat-isyarat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Demikian halnya juga dengan kita. Kita sering tidak mengerti maksud dan tujuan Yesus di dalam hidup kita. Kita sering bertanya pada Tuhan Yesus, "Kenapa ini bisa terjadi dalam hidupku?" Sahabat STMJ yang terkasih, setelah saya berhenti bekerja dari pekerjaan saya di salah satu perusahaan, saya mencoba untuk buka usaha sendiri. Karena pasangan saya suka memasak dan saya sendiri punya background entertain, maka kami berdua buka usaha catering. Dengan promosi kalau pesan catering ke tempat saya, maka mendapatkan bonus MC secara gratis. Suatu ketika kami dapat klien wedding untuk 600 pack. Entah karena apa, beberapa hari kemudian klien itu datang lagi untuk membatalkan pesanannya dengan alasan ketua panitianya tidak setuju karena kami non-muslim. Saat itu saya benar-benar kecewa. Kok masih ada orang yang berpikiran sempit seperti itu? Padahal lebih dari 95% karyawan saya adalah muslim. Jujur, saat itu saya sangat kecewa. Bahkan sampai bertanya kepada Tuhan, "Kenapa ini bisa terjadi, Tuhan? Saya sangat memerlukan biaya saat itu untuk perpanjangan STNK. Ini sudah dapat, kenapa malah batal?" Tetapi 2 minggu kemudian Tuhan jawab pertanyaan saya itu. Ada klien datang lagi mau pesan untuk catering sebanyak 1.500 pack. 2 kali lipat lebih besar dari pesanan sebelumnya yang dibatalkan. Karena saya takut kalau dibatalkan lagi, maka saya bilang kepada klien itu kalau memang saya non-muslim. Tetapi hampir semua karyawan saya muslim, sehingga jangan diragukan lagi tentang kehalalannya. Lalu klien itu berkata, "Memang ada panitia yang bilang seperti itu. Bahkan ada yang bilang kalau memasaknya nggak pakai bismillah." Lalu klien itu menjawab, "Kalau yang masak nggak pakai bismillah, ya yang makan yang berdoa pakai bismillah. Yang penting masakannya halal dan kuantitas serta kualitasnya terjamin." Klien itu bisa berbicara seperti itu karena ternyata klien itu sering menjadi panitia di acara-acara wedding. Jadi klien itu tahu mana yang catering bagus dan mana yang kurang bagus. Singkat cerita, event wedding itu berjalan dengan baik dan sukses. Dan saya tidak hanya dapat membayar perpanjangan STNK saja, tetapi juga bisa membayar untuk asuransi mobilnya dalam 1 tahun. Sahabat STMJ yang terkasih, demikian sharing saya bagaimana melalui firman Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kepada saya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik dari rancangan saya. Dan supaya saya dalam menghadapi kegagalan mampu melihat bahwa itu merupakan tanda-tanda yang Tuhan berikan. Karena di balik itu semua, Tuhan akan mempunyai rencana dan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih besar. Terima kasih, berkat dalam, salam STMJ.